Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Di channel ini kita bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Jadi stay tune terus dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya agar terus dapat update alur cerita di film-film berikutnya. Di video kali ini, kita akan ngebahas sebuah film yang sudah ditunggu-tunggu dan booming di mana-mana karena film ini diadaptasi dari sebuah game yang sangat familiar di kalangan gamer sejati. Film ini menceritakan tentang di mana ada satu manusia, bapak-bapak, yang harus mengantarkan manusia lain, yaitu si bocil yang kebal terhadap sebuah virus pandemi zombie ke sebuah lab untuk membuat vaksin buat virus itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa sediain ciki komo, teh gelas, dan tisunya agar lebih asoy buat nikmatin alur ceritanya. Dan langsung saja, film ini berjudul The Last of Us, episode 1. Film dimulai dengan pembahasan pada tahun 1968 dengan dua narasumber yang ahli pandemi dan kesehatan, yaitu Dr. Newman dan Dr. Shaun Hayes. Menurut Dr. Newman, hal yang berbahaya untuk manusia selain bakteri adalah jamur yang bisa mengendalikan pikiran. Tapi dari Dr. Shaun Hayes menyangkal karena jamur tidak menginfeksi jika suhu internal inangnya lebih dari 34 derajat. Dr. Newman pun berkata, mungkin saat ini tidak mungkin, tapi bagaimana jika suhu di dunia jadi lebih hangat dan memicu para jamur untuk bermutasi, lalu bisa menginfeksi manusia? Maka manusia akan punah karena tidak ada obatnya. Dan pembahasan pun ditutup oleh si pembawa acara. So if that happens, we lose. Cerita pun dilanjut pada tahun 2003 yang dimulai dengan seorang ayah, Joel, dan anaknya, Sarah, yang sedang bersiap untuk memulai hari. Saat mereka sedang makan, datanglah Tommy untuk sekedar numpang makan. Tiba-tiba terdengar suara dari radio yang mengatakan bahwa sedang terjadi kekacauan di Jakarta. Joel tidak terlalu peduli dan menyuruh sang anak menyelesaikan sarapannya untuk berangkat ke sekolah. Saat akan berangkat, Sarah menemukan sebuah jam yang sudah rusak di dalam laci dan membawanya. Sarah pun segera keluar karena dipanggil oleh Joel. Lalu seorang tetangga yang sudah tua menyapa mereka dan berbasa-basi dengan mereka. Setelahnya mereka pun berangkat. Saat pulang sekolah, Sarah pergi dengan menggunakan bus ke sebuah toko jam untuk mereparasi jam yang ditemukannya. Saat jamnya selesai diperbaiki, datanglah seorang wanita di dalam toko dan bilang kalau toko tutup lebih cepat. Dia entah kenapa sangat panik dan buru-buru menyerahkan jamnya kepada Sarah, dan bilang kalau Sarah harus segera pulang. Saat di jalan pulang, Sarah pun mampir ke rumah Nyonya Adler dan bertanya apakah kejadian di berita itu benar atau tidak, dan kenapa banyak polisi di jalan. Nyonya Adler pun bilang, kan kayak gitu tiap hari. Lalu mengajak Sarah untuk memanggang kue kismis. Sambil menunggu kue, Sarah pun mengerjakan tugas sekolahnya dan berkeliling rumah. Lalu menemukan sebuah CD film. Dia pun meminta izin kepada Adler untuk meminjamnya, sekaligus berpamitan karena ayahnya akan pulang. Saat ingin pulang, Sarah melihat kejadian aneh. Ibunya Nyonya Adler hanya saling menatap dengan anjingnya tanpa ada satu kata pun. Sarah tidak memikirkan hal itu dan bergegas pulang. Saat di rumah, Sarah menunggu ayahnya Joel yang terlambat pulang untuk merayakan ultah Joel. Dan saat Joel sampai di rumah, Sarah lebih kecewa lagi karena ayahnya lupa membeli kue dan hadiah untuk Sarah. Sarah pun membuat Joel berjanji akan memberikannya besok. Lalu Sarah memberikan jam yang sudah diperbaiki kepada Joel untuk hadiah ultahnya. Dia mengaku mencuri uang si Joel untuk mereparasi jamnya karena Joel tidak pernah melakukan hal untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi dia melakukannya untuk menyenangkannya. Joel pun berterima kasih dengan hal yang dilakukan oleh anaknya. Lalu Sarah pun menunjukkan CD yang dipinjam dari keluarga Adler. Mereka pun menontonnya bersama, dan saat menonton, Sarah yang bilang kalau nggak bakalan tidur, malah tidur duluan pas nonton.
Dan tak lama, Joel menerima telepon dari Tommy yang meminta pertolongannya karena sedang dipenjara gara-gara berantem di bar. Joel pun langsung memindahkan Sarah yang sedang tidur ke kamarnya dan segera berangkat. Tak lama kemudian, terjadi hal aneh di luar kamar Sarah yang membuatnya terbangun. Lalu ia pun mencari ayahnya, namun gak ada seorang pun di rumah. Dia pun mencari informasi di TV dan ada pesan darurat di semua channel. Saat Sarah sedang fokus membaca pesan, dia dikagetkan dengan anjingnya Nyonya Adler yang tiba-tiba menggonggong di depan jendela. Sarah pun menenangkan anjing itu dan memeriksa keadaan sekitar. Namun, si anjing malah makin gelisah saat Sarah memeriksa keadaan. Saat Sarah mau nganterin si anjing pulang, dia malah pergi dan kabur dari Sarah, padahal udah di depan rumahnya. Namun, tiba-tiba ada suara aneh di dalam rumah Nyonya Adler dan dia malah memeriksanya, bukannya kabur. Di dalam rumah Adler, Sarah menemukan darah yang tercecer di lantai milik seorang pria tua yang terluka parah. Dan terlihat ibu Nyonya Adler sudah berubah menjadi zombie yang sedang memakan anaknya sendiri. Kehadirannya pun disadari dan membuat ibu dari Nyonya Adler mengejar dirinya. Saat sedang ngacir, Sarah pun bertemu dengan Joel dan Tommy di depan rumah yang langsung menyuruhnya masuk ke mobil. Disusul dengan ibu Nyonya Adler yang sudah berubah dan langsung dihajar oleh Joel sampai terkapar, lalu mereka segera ngacir dari tempat itu. Come on, get in! Saat di jalan, mereka sempat menabrak beberapa zombie lainnya dan mereka melihat rumah teman Joel yang terbakar tanpa alasan yang jelas. Jalan pun jadi macet karena orang-orang pada punya pikiran yang sama buat kabur dari situasi itu. Dan Joel pun menyarankan buat motong jalan lewat lapangan, namun jalan yang mereka tuju udah ditutup sama tentara. Dan memutuskan buat ganti tujuan ke Meksiko lewat sisi lain dari blokade jalan. Saat melanjutkan, mereka pun dikagetin sama pesawat yang terbang rendah. Polisi yang mulai blokir jalan. Orang-orang panik yang berlarian memenuhi jalan gara-gara dikejar oleh zombie yang membuat jalan tertutup. Bahkan saat mencoba untuk mengganti jalur, ada pesawat jatuh di sekitar mereka. Dan salah satu part pesawat mental dan mengenai mobil mereka. Joel yang sudah sadar duluan pun menyadari kalau mobil mereka sudah terbalik, lalu segera mencari Sarah dan Tommy dan dia pun langsung membantu Sarah untuk keluar dari mobil. Naasnya, setelah Sarah keluar, sebuah mobil menabrak mobil mereka yang menyebabkan mereka berpisah dengan Tommy dan berjanji akan bertemu kembali dengan mengikuti sungai. Joel dan Sarah pun mulai jalan dan menemukan para zombie yang sedang mukbang. Dan salah satu dari zombie menyadari keberadaan mereka dan mulai mengejar. Joel pun menggendong Sarah dan lari ke dalam sebuah restoran. Saat berhasil keluar dari belakang restoran, zombie yang mengejarnya tiba-tiba ditembak oleh tentara yang sedang ada di sana. Easy now. We're not sick. Namun bukannya menyelamatkan, tentara tersebut malah diberi perintah oleh atasannya untuk menembak. Untungnya, Joel bisa menghindar dengan menjatuhkan diri. Namun, tiba-tiba tentara tersebut ditembak sama si Tommy yang sedang megang senjata. Tapi ternyata peluru tentara nyerempet perutnya. Joel pun menyadari kalau ternyata Sarah tertembak di bagian perut dan berusaha menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan. Namun, usahanya sia-sia dan Sarah meregang nyawa. Right? You come on. I know, baby. Oh, Tommy, help me! Joe. 20 tahun kemudian, di Boston, terlihatlah seorang anak kecil yang lusuh menuju sebuah tempat pengungsian di mana seluruh dunia sudah hancur. Dia pun dibawa oleh petugas dan dikarantina di tempat itu. Para petugas pun banyak bertanya siapa dirinya atau bagaimana dirinya terluka, tapi gadis ini hanya diam saja. Sampai petugas di sana pun mencoba untuk membujuknya dan menyuntiknya dengan sesuatu yang katanya obat. Di sisi lain dari tempat pengungsian terdapat beberapa orang yang membakar mayat, tapi ada satu orang yang merasa tidak tega karena ada tubuh gadis kecil yang penampilannya seperti anak kecil yang disuntik tadi.
Ia pun memanggil Joel, dan Joel pun melakukannya tanpa ragu. Joel mengambil uang dari pekerjaannya dan bertanya, apakah ada pekerjaan yang lain dan mana yang bayarannya lebih besar? Dia pun memilih pekerjaan selanjutnya. Joel pun melakukan apapun untuk hidup dan bahkan melakukan jual beli narkoboy untuk mendapatkan uang. Dia pun bertanya tentang sebuah kendaraan kepada customernya yang seorang petugas dan bernegosiasi tentang harganya. Lalu dia diperingatkan untuk tidak keluar saat malam karena ada banyak kejadian akhir-akhir ini. Dan mereka berdua pun berpisah. Stay safe. Yeah, you too. Di sebuah gedung tua, terdapat dua orang yang sedang bernegosiasi karena adanya kesalahpahaman antara Robert dan Tess. Sebenarnya, Tess bilang akan melupakan yang terjadi dengan mendisiplinkan orang yang menyerangnya, mencuri aki, dan menggunakan uang Tess. Tapi Robert merasa sebaliknya karena takut dengan bawahan Tess. Tiba-tiba tembok di dekat mereka meledak karena Fedra sedang berperang dengan Firefly atau organisasi yang menentang Fedra. Tess mendekat ke petugas namun malah ditahan. Mungkin dia dianggap bagian dari Firefly. Seketika, scene berpindah ke seorang anak yang sedang dirantai bernama Veronica. Seseorang datang dan menanyakan hal-hal remeh seperti mengecek apakah dia masih punya kesadaran atau tidak. Dan dia pun berkata kalau ada orang dari Fedra yang akan mencarinya. Scene kembali kepada Joel yang memotong antrian. Petugas membiarkannya karena dia disogok beberapa rokok. Joel ke sana untuk menanyakan pesan untuknya, tapi tidak ada. Sepertinya dia sedang menunggu pesan dari Tommy yang biasanya cepat merespon, tapi sudah 3 minggu tidak ada respon. Dia pun bertanya di mana posisi tower komunikasi lainnya. Petugas itu pun memperingatinya akan bahaya di luar dan memberikan informasi yang Joel inginkan. Lalu Joel pun pulang. Saat di rumah, Joel pun membuka ruang rahasia yang ada di bawah lantai dan mengambil beberapa hal seperti peta dan mencoba untuk memperkirakan rute untuk ke tempat Tommy. Dan setelahnya Joel pun tertidur. Saat Joel tidur, Tess datang ke tempat Joel dan keesokan harinya Tess menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Joel pun berencana untuk mendapatkan aki yang dijual oleh anak buah Robert. Kemudian scene berganti ke ruang rapat Firefly, di mana Marlene ditanyai oleh Kim tentang apa maksud dari semua pergerakan Firefly, dan apa maksud dari Marlene mengurung seorang gadis. Karena anak buah Kim mempertanyakannya, dan dia tidak tahu harus menjawab apa, Marlene pun bilang, kasih tahu mereka untuk menjalankan perintah. Dia juga memberitahu kalau dia butuh pengalihan dan ingin Fedra tidak di sekitar mereka. Karena semua anggota Firefly akan berkumpul malam ini dan membawa gadis yang dikurung ke barat. Lalu dia pun menyerahkan secari kertas kepada Kim yang entah apa isinya. Kim pun terkejut apakah yang ada di kertas itu sungguhan atau tidak. Marlene pun bilang iya, dan Kim mengikuti Marlene untuk tetap diam dan menjalankan perintah. Kembali ke Joel. Penantian Joel yang sedang menunggu Tess mencari informasi pun selesai dan membuat rencana dengan Tess untuk mendapatkan akinya kembali. Scene kembali ke Veronica di mana dia berusaha untuk membebaskan diri dengan mengeluarkan tangannya dari borgol tapi tidak berhasil. Tak lama kemudian, Marlene datang menemuinya dan membuka borgol yang ada di tangan Veronica. Lalu Marlene bertanya kemana dia ingin pergi. Ia ingin kembali ke sekolah militer Fedra karena tak ada pilihan lain dan seorang yatim piatu. Jadi dia sudah ditempatkan di sana oleh mereka sejak masih bayi. Tapi Marlene bilang kalau dia yang memasukkannya ke sana dan Marlene memanggil Veronica dengan nama Ellie. Marlene bilang di sana Ellie akan aman sampai dia memutuskan untuk kabur. Ellie pun bertanya, kenapa Marlene tidak membiarkannya dia pulang? Menurut Marlene, Ellie punya tujuan lebih besar dari yang dibayangkan Firefly. Jadi Firefly membawa Ellie dan Marlene pun membocorkan sesuatu kepada Ellie. Tapi sepertinya kita digantung lagi guys, nggak dikasih tahu nih apa yang dibocorin ke Ellie.
Kembali ke Joel dan Tess, mereka berusaha untuk masuk ke sebuah gedung dengan berbekal sebuah senjata lewat gorong-gorong bawah tanah. Dan tak lama, mereka pun masuk. Mereka menemukan orang yang bermutasi tapi sudah mati, sampai mutasinya menyatu dengan dinding. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat mereka tiba di sebuah pintu, Joel menyium bau bubuk mesiu dan darah yang masih mengalir dari sebuah pintu. Tess membuka paksa pintu itu dan ternyata ada banyak jasad di balik pintu tersebut, juga aki yang mereka cari. Namun aki tersebut telah rusak. Tak lama terdengarlah suara rintihan seseorang dan ternyata itu adalah Marlin dan Kim. Setelah melihat itu, tiba-tiba Ellie keluar dari sebuah pintu dan ingin menyerang Joel tapi gagal. Ellie baru tenang setelah Marlin menyuruhnya. Marlin meminta tolong kepada Joel untuk membantunya membawa Ellie ke tim Firefly yang ada di Old State House karena dia tahu Fedra akan tiba di sana sebentar lagi. Marlin berusaha nego dengan Joel jika dia mengantarkan Ellie. Marlin akan memberi tidak hanya aki, tapi juga kendaraan, senjata, serta persediaan lainnya. Joel bernegosiasi dengan Tess yang menghasilkan keputusan untuk menerima tawaran tersebut. Tapi sebelum mereka menyerahkan Ellie kepada tim Firefly yang lain, Firefly harus menyerahkan dulu apa yang dijanjikan kepada mereka. Jika tidak, mereka akan mendorol kepala Ellie. Hal itu pun langsung diterima oleh Marlin dan menyuruh Ellie bersiap. Bahkan Marlin memohon kepada Joel untuk tidak gagal apapun yang terjadi. Joel dan Tess mengunci Ellie di sebuah ruangan sambil mereka merencanakan rute untuk membawa Ellie. Ellie yang kesal pun hanya bisa pasrah dan melihat-lihat sekeliling ruangan. Ia pun menemukan catatan kode yang dimiliki oleh Joel. Joel yang diminta untuk menjaga Ellie oleh Tess pun ditanyai oleh Ellie apa maksud dari kode tersebut. Joel pun tidak menjawab dan hanya merebut bukunya. Dan mencoba untuk tidur agar Tess cepat kembali. Namun, tak terasa sudah cukup lama Joel tertidur karena sudah malam. Ellie bertanya sesering apa dia keluar perbatasan. Dan dia bertanya seperti itu karena apakah mereka akan baik-baik saja di luar perbatasan. Dan Joel pun hanya bisa menjawab pertanyaan terakhir dengan iya. Kemudian Joel bertanya apakah Ellie seorang putri dari seseorang yang penting. Dan Ellie pun hanya menjawab, ya kayak gitu deh. Ngeselin deh jawabannya, bikin gregetan gitu. Ellie pun bilang kalau radionya nyala dan bilang kalau lagunya seperti Wake Me Up When You Go, yang artinya masalah. Tidak lama Tess pun kembali dan bilang kalau ini waktunya pergi dan mereka pun bersiap. Scene pun beralih ke jalan kota di mana sudah banyak pasukan Fedra yang berpatroli untuk menerapkan jam malam. Tapi Joel, Tess, dan Ellie lewat rute bawah tanah sehingga mereka bisa sampai di dekat perbatasan dengan aman. Dan mereka harus melewati jalan yang sempit dan gelap setelahnya. Namun sayang, mereka ditemukan oleh salah satu penjaga yang merupakan customer Joel. Dan si penjaga pun tidak mau membahayakan pekerjaannya dengan tawaran apapun. Tiba-tiba, Ellie menyerang penjaga itu. Joel pun maju untuk melindungi Ellie dan memukul si penjaga karena dia teringat dengan tentara yang menembak Sarah, anaknya. Di sini diketahui kalau ternyata Ellie kebal terhadap infeksi jamur mutasi. Setelah itu pun mereka melanjutkan perjalanannya keluar dari zona Fedra. Tiba-tiba, radio di tempat Joel pun memutar sebuah lagu. Dan film The Last of Us episode 1 pun selesai. Kira-kira lagunya apa ya guys? Apa ini menandakan adanya sebuah masalah atau yang lainnya ya? Coba komen di bawah kalau kalian tahu. Next video kita bakalan bahas episode keduanya dan akan terus ngebahas sampai akhir series ini. So,
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Jangan lupa ninggalin jejak untuk like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terima kasih.